Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari PBL kami yang bertema di elektrik dengan judul Material Isolator untuk Mesin Industri. Perkenalkan, saya sebagai moderator Diana Utami. Dengan teman saya ada Jujung Indra Elombantoruan, ada Putri Zahra Humairoh, Asnil Dayani Pasaribu, dan ada Dimar Ferdinand Simanjunta. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman kami Jujung. Kami persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dieletrik. Nah, dari judulnya, dieletrik merujuk pada bahan non-konduktor yang dapat menyimpan energi listrik melalui polarisasi. Dan kedua itu material isolator, mengacu pada sifat utama bahan dieletrik, yakni menghambat aliran listrik. Untuk industri, menekankan fokus aplikatif, yaitu penggunaan material ini dalam sistem dan peralatan industri, seperti motor, transformator, kabel daya, dan lain sebagainya. Nah, defisit dan dieletrik adalah material isolator yang dapat menyimpan dan mendukung medan listrik tanpa menghantarkan listrik. Peran dieletrik dan mesin listrik adalah yaitu satu, meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan, dua, mencegah kebocoran arus dan gangguan listrik, dan ketiga, melindungi komponen elektronik dan mesin. Dan saya kembalikan kepada Ratu. Baik, terima kasih teman kami Jujung. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman kami Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip kerja di elektrik. Yang pertama ada konsep polarisasi di elektrik. Saat material di elektrik ditempatkan dalam medan listrik, muatan dalam material mengalami pergeseran tetapi tidak mengalir. Yang kedua ada konstanta di elektrik, yaitu mengukur kemampuan material menyimpan energi listrik, dan semakin tinggi konstanta di elektriknya, semakin baik pula material dalam menyimpan muatan listrik. Yang terakhir ada kuat di elektrik, yaitu menunjukkan tegangan maksimum yang dapat ditahan sebelum material mengalami kerusakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi. Sebentar ya. Oke, terima kasih Putri. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman kami Dimer Ferdinand. Pada Dimer dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis material dieletrik. Yang pertama ada dieletrik padat, contohnya bika, kaca, plastik, dan karet. Aplikasinya isolator dalam kabel listrik, kapasitor, dan peralatan elektrik. Yang kedua ada dieletrik cair, contohnya minyak transformator, silikon air. Serta aplikasinya pendingin dan isolator dan transformator dan mesin bertegangan tinggi. Yang ketiga ada dieletrik gas, contohnya udara. Aplikasinya isolasi dalam sekelar tegangan tinggi dan pemutusan sirkuit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dimer Ferdinand. Berikutnya materi tentang karakteristik material di elektrik yang baik akan dibawakan oleh teman kami Asnil. Kepada Asnil dipersilahkan. Karakteristik material di elektrik yang baik. Yang pertama yaitu tahan listrik tinggi, mencegah arus bocor. Yang kedua, konstanta di elektrik tinggi, meningkatkan kapasitas energi. Yang ketiga, kuat di elektrik tinggi, menahan tegangan tinggi tanpa mengalami kerusakan. Yang keempat, stabilitas termal dan kimia, tidak mudah terbakar dan mengalami degradasi pada suhu tinggi. Oke, berikutnya tentang aplikasi material di elektrik akan dibawakan oleh Putri Zahra. Dipersilahkan Putri. Sebentar ya. Oke, Putri dipersilahkan. Nah, berikutnya ada aplikasi material di elektrik dalam industri. Yang pertama ada industri elektronik, yaitu kapasitor dalam mesin industri, PCB atau printed circuit board, menggunakan bahan polimer di elektrik.
Yang kedua ada industri energi, yaitu minyak transformator untuk isolasi dan pendinginan. Lalu ada SF6 dalam pemutus sirkuit tegangan tinggi. Yang ketiga ada industri otomotif, yaitu dielektrik dalam busi untuk meningkatkan performa pembakaran dan isolator dalam sensor elektronik kendaraan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Berikutnya tentang ada tabel perbandingan material dielektrik. Di sini ada udara, mika, PTFE, teflon, minyak transformator, dan SF6 gas. Berikutnya, keunggulan dan tantangan material dielektrik akan dibawakan oleh teman kita Asnil, dipersilahkan. Baik, untuk keunggulan dan tantangan material dielektrik adalah yang pertama yaitu keunggulan untuk meningkatkan efisiensi energi, memperpanjang umur komponen elektronik, mengurangi risiko Selanjutnya tantangan, yang pertama biaya produksi material berkualitas tinggi, pengaruh lingkungan, kelembaban suhu terhadap kinerja dielektrik, dan penggunaan gas dielektrik tertentu berdampak pada lingkungan. Kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya akan ada di sini input program grafik. Yang pertama, maksudnya di sini adalah kami membuat perbandingan dari konstanta dielektrik antara minyak kemasan, minyak curah, dan juga minyak jelantah. Di sini ada inputnya yang akan menampilkan frekuensi dari masing-masing sampel. Berikutnya dengan PLT figure untuk menampilkan konstantanya tadi berdasarkan warna-warna yang sudah ditentukan. Ada juga PLT title dengan titlenya yaitu kapasitansi banding, maksudnya versus frekuensi, dan kemudian ditampilkan juga frekuensinya atau dalam satuan hertz, kapasitansi, dan ada lagi di sini grafiknya kami tunjukkan. Ini adalah perbandingan dari kapasitansi dengan frekuensi yang mana saling turun ini ya. Semakin turun semakin rendah frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin rendah juga kapasitansinya. Ini ada input grafik yang kedua untuk perbandingan dari frekuensinya dengan kapasitasnya juga dari 3 sampel, yaitu minyak kemasan, minyak curah, dan minyak jelantah. Berikut ini adalah program grafiknya, hasil dari outputnya. Dan ini ada grafik ketiga yang mana ini membandingkan mana kapasitansi dielektrik tertinggi. Dan sini bisa dilihat minyak goreng jelantah memiliki kapasitansi dielektrik tertinggi. Nah, kesimpulannya, material dielektrik memainkan peran penting dalam isolasi listrik pada mesin industri, dan juga pemilihan material dielektrik harus mempertimbangkan tegangan kerja, suhu operasi, dan juga stabilitas lingkungan. Dan kemudian yang terakhir ada inovasi dalam material dielektrik terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri. Oke, demikian dari presentasi kami di kelompok 1 tentang dielektrik. Bila ada kesalahan juga koreksi, kami semua memohon maaf. Saya sebagai moderator menutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.